Halo semuanya, kembali lagi di channel Ega Alpha Easy. Di sini kita akan membahas tentang probabilitas dan statistika, khususnya pada uji hipotesis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, karena itu adalah bentuk support dari kalian untuk aku. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi dalam uji hipotesis ini ada dua. Yang pertama ada data sampel kecil atau N kurang dari 30, itu kita menggunakan yang namanya uji T. Yang kedua ada data sampel besar atau N lebih dari 30 atau data sampelnya lebih dari 30, itu kita gunakan uji Z teman-teman ya. Jadi beda nih antara data yang kurang dari 30 dan juga data yang lebih dari 30. Ada yang namanya uji T dan uji Z. Jadi notasi dalam uji hipotesis ini ada yang pertama adalah H0. H0 itu dinamakan sebagai hipotesis yang diuji atau pokoknya itu awal-awal yang diuji misalnya pada jam sekian itu adalah H0. Yang pertama yang kedua ada H1. H1 itu adalah hipotesis alternatif. Notasi lain kita juga kadang bisa pakai HA. HA ini setelah diuji atau rata-rata yang kita dapatkan selama itu, yaitu disebut dengan HA atau H1. Yang ketiga ada 1 means alpha, itu adalah tingkat keyakinan atau confidence level. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal tentang uji Z. Jadi, uji Z itu ada beberapa atau ada dua definisi. Yang pertama ada jika mu1 lebih besar daripada mu2, H0 itu ditolak teman-teman. Jika teman-teman memakai rumus X itu adalah rata-rata sampel kurang atau sama dengan mu1 min Z1 min alpha, simpangan baku minus akar sampel itu sama dengan Z, itu hasilnya sama dengan Z hitung kurang dari atau sama dengan minus Z1 min alpha. Ini adalah tabel Z atau dari tabel Z teman-teman. Itu akan ditolak datanya teman-teman kalau misalkan Z hitungnya itu kurang dari Z tabelnya. Jadi jikalau teman-teman mempunyai tabel Z yang lebih besar daripada Z hitung, itu datanya ditolak teman-teman. Kalau sebaliknya, itu datanya akan diterima. Yang kedua, jika mu1 kurang dari mu2, H0 ditolak. Jika teman-teman menggunakan rumus ini ditambah. Ya teman-teman ya, jadi jikalau hasilnya itu Z hitung lebih besar daripada atau sama dengan Z tabel, itu teman-teman datanya ditolak. Dan juga sebaliknya, kalau Z hitungnya itu lebih kecil daripada Z tabel menggunakan rumus ini, teman-teman itu H0-nya bakal diterima. Gitu teman-teman ya. Jadi paham sampai sini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau dibingungkan, boleh ditaruh di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman ya. Pada teman-teman bingung, langsung saja kita memasuki contoh soal ya teman-teman ya. Jadi di sini saya mempunyai contoh soal sebuah pabrik mengklaim rata-rata daya tahan baterai smartphone yang mereka produksi itu adalah 120 jam dengan standar deviasi itu adalah 10 jam ya teman-teman ya, atau simpangan bakunya 10 jam. Sebuah sampel acak terdiri dari 50 data yang diuji dan itu ditemukan rata-rata daya tahannya itu 118 jam ya teman-teman ya. Dengan tingkat signifikan A sama dengan 0,05, itu ujilah apakah klaim pabrik tersebut itu valid, apakah rata-rata sebenarnya itu 120 jam. Kita hitung ya teman-teman ya. Jadi di sini kita dapat menghitung dengan tabel atau dengan uji Z, dikarenakan sampel atau bahan yang diuji itu adalah lebih dari 30, maka dari itu kita menggunakan uji Z ya teman-teman. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya dulu. Jadi H0 atau mu itu kan sama dengan 120, itu yang diklaim pabrik tersebut. Jadi rata-ratanya 120 jam, itu yang diklaim.
Sedangkan H1 itu adalah kurang dari 120. Itu rata-rata yang telah diuji selama 50 sampel tadi itu kurang dari 120 jam ya teman-teman ya. Selanjutnya kita uji tabel statistikanya. Jadi rumus dari tabel Z itu kan sama dengan rata-rata sampel dikurangi mu per S dibagi pangkat N. Dibagi akar N ya teman-teman. Ini adalah standar deviasinya itu sama dengan 118 dikurangi 120 dibagi standar deviasinya adalah 10 pangkat 5 kok pangkat maaf ya teman-teman ya itu adalah akar 50. Jadi sampelnya itu kan ada 50. Jadi sama dengan kita hitung min 2 per 1414. Jadi kita bagi itu sama dengan minus 0,001414 ya teman-teman ya. Kita dapatkan nilai Z-nya. Sebelum itu kita akan mencari nilai Z yang memenuhi P. Z hitung kurang atau sama dengan Z alfa sama dengan alfa ya teman-teman ya. Di mana Z alfa ini luas area kiri Z alfa dengan sama dengan A 0,05. Jadi kita cari teman-teman nilai tabel atau tabel Z-nya itu yang nilainya sebesar 0,05 ini berapa teman-teman. Jadi kita akan bandingkan dengan nilai ini. Jadi teman-teman di sini perlu diketahui bahwa tabel Z ini ada tabel tersendiri. Jadi teman-teman harus mempunyai tabel tersebut. Bisa digunakan untuk sebagai acuan mengerjakan soal tabel Z ini teman-teman ya, atau uji Z. Jadi nilai Z yang memenuhi 0,05 ini itu sama dengan minus 1,645. Jadi ini adalah setelah saya cari tabel dari 0,05 ini sama dengan 1 minus 1645 ya teman-teman ya. Maka dari itu kita dapatkan bahwasanya minus 0,001414 ini kan lebih besar daripada minus 1645. Kenapa? Dikarenakan yang mendekati 0 itu kan ini teman-teman ya 0, ini. Jadi ini lebih besar daripada ini. Kalau teman-teman masih bingung, boleh di search di platform lainnya di Google atau di mana itu. Kalau teman-teman bingung, maka ini kan lebih besar ya teman-teman ya. Jadi karena minus 0,0014 ini tidak lebih kecil atau lebih besar daripada minus 1,645 ini, maka keputusan itu diterima teman-teman ya. Jadi gagal tolak H0, maka klaim pabrik tersebut itu tidak dapat dibantah atau pabrik tersebut ini benar-benar klaimnya itu sesuai. Kan kita ketahui bahwasanya yang di atas atau yang definisi tadi kan jikalau tabel itu mempunyai nilai hitung Z-nya lebih besar daripada nilai tabel Z, itu maka datanya kan ditolak ya teman-teman ya kalau kurang. Maka ini lebih. Jadi tabel tersebut maka nilai-nilai ini diterima atau gagal tolak. Jadi diterima teman-teman ya. Paham sampai sini mungkin itu saja dapat dipahami ya teman-teman ya. Kalau tidak dapat dipahami boleh apa yang bingungkan boleh tanya di kolom komentar, oke? Selesai sudah materi yang kita paparkan pada hari ini. Mungkin teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe karena itu adalah bentuk support dari untuk aku. Dan jangan sampai ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.